rekan-rekan bisa nanti nikmat sehat, nikmat sempat. Mata kuliah proyek kepemimpinan merupakan salah satu mata kuliah yang mewajibkan kami membuat rancangan kegiatan yang dapat diimplementasikan di sekolah maupun di luar sekolah. Bersama kelompok yang beranggotakan 10 orang, kami saling mengusulkan prakarsa perubahan yang sekiranya dapat dilakukan bersama dan memberikan dampak yang baik bagi subjek sasaran. Membuat rancangan kegiatan, memutuskan, melaksanakan, serta melakukan evaluasi kegiatan merupakan beberapa alur utama yang kami lakukan dalam proyek ini. Dari beberapa prakarsa perubahan yang diusulkan dan setelah melalui diskusi bersama kelompok, akhirnya kami memilih sosialisasi anti-bullying menjadi proyek yang akan kami laksanakan. Kami memilih proyek sosialisasi anti-bullying ini atas dasar keprihatinan kami terhadap banyaknya kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Subjek sasaran kami adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri Berbah 2. Subjek tersebut kami pilih berdasarkan pengamatan yang kami lakukan bahwa masih terdapat perilaku bullying yang terjadi antar siswa. Kasus bullying yang terjadi misalnya perilaku bullying verbal. Pada kasus ini, anak-anak sering mengolok sesama teman yang berkaitan dengan fisik, menghina dengan nama keluarga, membuat gambar berbentuk kelamin, hingga mengungkapkan kata-kata kasar. Berangkat dari keprihatinan tersebut, kami berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi anti-bullying akan sangat membantu mengurangi dan menghentikan kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya menaruh rasa hormat pada sesama teman. Kegiatan proyek sosialisasi anti-bullying ini dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 di SD Negeri Berbah 2. Kegiatan diawali dengan briefing panitia. Tiap anggota kelompok saling mengecek kesiapan diri terhadap tugas masing-masing. Setelah itu, tiap anggota mulai bersiap di tempat masing-masing. Sekira pukul 9.50 pagi, peserta didik sudah mulai berdatangan. Sebelum memasuki ruangan, peserta didik melakukan presensi. Acara sosialisasi dimulai pukul 10 pagi dan dipandu oleh pemandu acara. Acara sosialisasi dibuka dengan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta beberapa sambutan dari ketua panitia dan kepala sekolah. Memasuki acara inti, moderator mengambil alih sosialisasi. Moderator memperkenalkan narasumber, kemudian dilanjut dengan penyampaian materi oleh narasumber selama kurang lebih 75 menit. Isi materi yang disampaikan oleh narasumber terdiri dari macam-macam bullying, contoh perilaku bullying, penyebab terjadinya bullying, cara mengatasi bullying, serta akibat dari bullying. Narasumber mengakhiri sosialisasi dengan penulisan komitmen oleh peserta didik pada sebuah kertas. Sebelum mengakhiri acara, kami melakukan foto bersama, kemudian dilanjut dengan melakukan tanda tangan oleh peserta didik sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung pencegahan dan penghentian kasus bullying yang ada di lingkungan sekolah, terutama yang ada di lingkungan SD Negeri Berbah 2. Terlaksananya proyek sosialisasi anti-bullying ini tak lepas dari peran serta teman-teman dalam memberikan ide solusi terkait prakarsa yang diusung. Diskusi kelompok menjadi salah satu jalan kami dalam memutuskan dan mencari berbagai jalan keluar untuk terlaksananya proyek ini.
Menurut saya sebagai wali kelas 5, saya sangat senang sekali akan adanya kegiatan sosialisasi bullying ini, karena memang kelas 5 ini juga kalau kita ulas kembali ini sering melakukan bullying di kelasnya, baik terhadap teman sendiri ataupun ke adik-adiknya. Jadi memang sosialisasi bullying ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa kami. Menurut saya kegiatan sosialisasi itu sangat bermanfaat bagi sekolah, terutama bagi anak-anak dan bagi kami sebagai pendidik tentunya, karena sangat membantu anak-anak untuk berlaku, bersikap dan terutama menghadapi bullying yang mungkin mereka terima di kelas mereka, di pergaulan mereka. Pendapat saya terhadap sosialisasi anti bullying yang kemarin dilaksanakan mahasiswa PPG Prajabatan UNY bagus ya. Terus dampaknya juga ke siswa itu banyak, jadi anak-anak lebih paham tentang bullying yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai candaan, tapi ternyata itu bisa menyakiti teman-temannya. Jadi setelah sosialisasi anti bullying kemarin, anak-anak jadi lebih paham ya, dan semaksimal mungkin menghindari yang namanya bullying terhadap sesama teman. Untuk harapannya, tentu saja saya berharap siswa-siswa saya mampu memahami dampak dari bullying itu, sehingga anak-anak saya ini tidak melakukan bullying baik terhadap teman ataupun adik kelasnya. Harapannya seperti itu. Semoga nanti di lain waktu akan ada kegiatan sosialisasi bullying ini tidak hanya di kelas 5 tapi juga di kelas lainnya. Dan harapan saya sosialisasi itu bisa menyeluruh, tidak hanya untuk di kelas atas tetapi di kelas bawah, karena bullying itu sudah mulai ada dari kelas bawah. Jadi kami juga sangat membutuhkan sosialisasi untuk anak-anak yang ada di kelas bawah. Kemudian harapan kami nanti berikutnya, sosialisasi anti bullying ini tidak hanya dilaksanakan sekali, tapi bisa berkelanjutan seperti itu, supaya anak-anak juga semakin matang terhadap anti bullyingnya. Terima kasih. Senang. Jadi tahu kalau bullying itu tidak baik, bisa menyakiti hati teman. Perasaan saya senang bisa mengikuti sosialisasi anti bullying, dan itu saja. Karena gurunya dengan sopan dan seperti dibilang bu guru gitu.